Shalom, selamat sore. Sebelum kita memulai BSC kita pada sore hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib Bible Study Club pada sore hari ini, yang pertama, diharapkan setiap peserta dapat mengikuti Bible Study Club sampai dengan akhir acara. Semua peserta akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise pada saat jalannya Bible Study Club. Yang kedua, peserta dapat memberikan persembahan melalui rekening tim PA yang akan ditampilkan saat persembahan. Yang ketiga, peserta dapat bertanya setelah sesi di dalam kelompok. Pertanyaan dapat langsung disampaikan pada main room. Yang keempat, BSC akan berbentuk kombinasi eksposisi dan pendalaman Alkitab. Setelah eksposisi, peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dalam Zoom dan menutup doa di masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, peserta sangat disarankan untuk menggunakan laptop dan earphone atau headset agar kualitas video dan audio yang lebih baik. Sebelum kita memulai BSC kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami pun bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan sekali lagi kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai BSC ini dari awal hingga akhir. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman kepada kami. Dan tolong juga setiap kami untuk membuka hati belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap perangkat yang kami gunakan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap perangkat yang kami gunakan dapat bekerja dengan baik sehingga menolong kami untuk menikmati Tuhan dan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami mengikuti keinginan daging kami yang jahat dan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk tidak mengulanginya lagi. Kami serahkan sepenuhnya Bible Study Club hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai Bible Study Club pada sore hari ini. Amin. Dari sisi usia, Alkitab tergolong buku kuno. Kesan kuno ini bukan berarti Alkitab tidak relevan lagi digunakan di zaman sekarang. Sejarah mencatat, Alkitab adalah buku yang relevan sepanjang zaman. Kenapa bisa begitu? Karena Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang kekal. Kita nyanyikan lagu Ancient Words.
kepada Bang Febian dipersilakan. Ya, selamat sore teman-teman. Syukur ya kita bisa kembali bertemu. Sekarang pertemuan yang 12 ya dari Bible Study Club kita membahas kitab Raja-Raja. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus kami nikmati hari demi hari, akan di tengah situasi pandemi yang masih tidak menentu dan menimbulkan banyak kebingungan atau menimbulkan banyak masalah. Kami bersyukur Tuhan terus memimpin kami sehingga kami boleh terus hidup bagi Tuhan, mengerjakan berbagai hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, dan juga bersyukur kalau di sore hari ini Tuhan kembali pertemukan kami untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami sungguh memohon berkat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan kembali berbicara kepada kami, mengajar kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan menolong kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sore hari ini kita dari pasal 20 ya teman-teman. Ya, 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 43. Saya akan bahas sampai ayat 21, lalu nanti ayat 22 sampai 43 kita akan PA-kan di dalam kelompok ya. Jadi ya saya bahas bagian pertamanya. Ya, oke, kita akan mulai. Sebelumnya minta MC kita ya, Siska boleh tolong bacakan pasal 20 tapi ayat 1 sampai ayat 12 saja. Ya, 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 12. Siska bisa tolong bacakan? 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 12. Samaria tertolong dari kepungan. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab katanya, "Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu." Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emasku, dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan, jangan luluskan." Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Tetapi Raja Israel menjawab katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Ya, terima kasih Siska. Ya, teman-teman, tema kita seperti di slide ya, teman-teman bisa lihat ya, warlords and the word of the
warlord ya. Jadi warlord itu adalah ya panglima perang atau penguasa yang punya pasukan perang ya, bisa raja atau para pembesar-pembesar daerah. Ya, jadi the warlord dan firman Tuhan ya, dan inilah yang akan kita lihat ya, dua-duanya saling berhadapan dan siapa yang menang gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai. Boleh slide berikutnya? Ya, teman-teman, ketika mempersiapkan perikop ini, saya teringat Mazmur 2 ya. Dan saya melihat bahwa apa yang ada di dalam Mazmur 2 itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam perikop kita ya, walaupun memang konteksnya berbeda ya. Mazmur 2 ini sesungguhnya berbicara tentang raja-raja keturunan Daud ya, atau raja kerajaan Yehuda, sedangkan di perikop kita ini nanti berbicara tentang Ahab, raja kerajaan Israel Utara ya, atau kerajaan Israel saja biasa disebut ya. Tapi isinya saya lihat serupa dan menggambarkan apa yang di Mazmur 2 ini ya, perikop kita sore hari ini, yaitu saya tampilkan ayat 1 sampai 4 ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yaitu pemazmur menanyakan kenapa rusuh, kenapa ribut. Ya. Ini secara khusus berbicara kenapa saling mau berperang satu dengan yang lain. Lalu dia bicara dia dua raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Nah, di perikop kita melihat Ben-Hadad, raja kerajaan Aram, itu bersiap-siap ya bersama pembesar-pembesarnya untuk menyerang kerajaan Israel, ya menyerang raja Ahab yang ya merupakan raja dari kerajaannya Allah ya. Nah, lalu perkataan mereka di ayat 3 dibilang, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi mau memberontak kalau di dalam ayat 3 ini ya. Tapi lihat pemazmur menyatakan dia ya ini menunjuk kepada Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya, jadi pemazmur bilang Tuhan ngetawain tuh mereka ya, yang coba melawan dia dan raja yang adalah bagian dari kerajaannya. Dan kita lihat di dalam perikop ini demikian teman-teman ya. Mari kita coba perhatikan apa yang saya nyatakan ini yang terlihat di dalam perikop ini. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke perikop kita mesti melihat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya, atau pertemuan sebelumnya ya, 2 minggu sebelumnya. Ya, teman-teman masih ingat ya firman Tuhan kepada Nabi Elia di 1 Raja 19 ayat 15 dan 16 ya. Di situ Tuhan menyampaikan rencananya ya. Mungkin teman-teman yang ikut masih ingat ya, atau kalau nggak yang nggak ikut ya nanti bisa coba baca di situ ya. Itu Nabi Elia dia dikejar-kejar sama Isabel ya, istri Raja Ahab. Isabel mau membunuh dia. Elia takut dan melarikan diri dari misinya, dan itu membuat dia menjadi depres ya, dan kemudian ya Tuhan menolong dia. Dan salah satu cara Tuhan menolong dia, dan sebenarnya ini puncaknya ya dari pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan bukakan rencananya kepada Elia. Ya, dan ini yang di ayat 15 itu saya tampilkan kembali di slide ya. Firman Tuhan kepadanya, jadi kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu. Jadi Elia disuruh kembali lakukan tugas pelayanan, kembali ke jalan misinya atau ladang misinya melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, ya ada yang harus dikerjakan Elia. Ya, ini rencana Tuhan berarti yang mau dikerjakan. Kalau dari kalimat ini yang kita lihat itu lewat Elia, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ya. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Ya, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi ada 3 orang yang harus diurapi. Dan perhatikan yang saya kasih warna merah teman-teman. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Ya. Nah, ini yang kita lihat Allah sudah bukakan rencananya. Elia diminta pergi untuk menjadi Allah Tuhan menggenapi rencananya. Ya, nah sekarang baru kita masuk ke dalam perikop kita. Nah, ketika kita masuk ke perikop kita, apa yang kita lihat? Ya,
Silakan slide berikutnya. Yang kita lihat seperti yang di Mazmur 2 tadi, teman-teman, ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Siska, ya. Kita melihat Ben-Hadad, Raja Aram, dan Ahab, Raja Israel, masih asik berpolitik dan berperang. Ya, teman-teman ingat tadi yang baru saya tampilkan, ya, dibilang Elia harus mengurapi Hazael, ya, menjadi raja Aram, lalu Yehu cucu Nimsi harus diurapi menjadi raja atas Israel. Ya, berarti harusnya setelah yang tadi, ya, kita lihat itu Elia pergi, ya, harusnya terjadinya demikian, ya, Allah menggenapi rencananya, Elia pergi lalu Elia mengurapi Hazael, menggantikan Ben-Hadad raja Aram saat itu. Lalu kemudian mengurapi Yehu, ya, cucu Nimsi itu menggantikan Raja Ahab, Raja Israel. Ya, nah, tapi kita perhatikan itu tidak demikian atau belum demikian, teman-teman. Ya, Ben-Hadad, ya, tadi sudah dibacakan, ya, dia mengumpulkan pasukannya, ya, dia dibilang mengumpulkan seluruh tentaranya bahkan, ya, lalu 32 orang raja bersama-sama dengan dia beserta kuda dan kereta. Ya, jadi itu raja-raja di situ maksudnya raja-raja kecil atau seperti kayak gubernur, ya, tapi mereka bukan hanya memiliki kuasa administratif, tapi mereka mempunyai pasukan dan mereka bisa memimpin perang atau bisa terlibat di dalam perang, dan ini dikumpulkan semuanya. Nah, jadi itu berarti ya kayak semua gubernurnya 32 orang, ya, berarti besar sekali pasukannya dengan semua kuda dan kereta, ya. Jadi ini kalau di zaman sekarang itu ya kayak tank atau panzer, gitu, ya. Jadi pasukan yang sangat besar dan canggih atau sangat kuat dikumpulkan dia untuk menyerang Samaria, ya. Dan sebelumnya dia kasih permintaan kepada Raja Ahab, yaitu bahwa nanti dia akan datang lalu mengambil istri-istri Ahab sama putri-putrinya Ahab. Ya, itu suatu permintaan yang jelas tidak bermoral, ya. Tapi kalau kita perhatikan, teman-teman, pada zaman itu ya itu satu hal yang biasa dilakukan oleh raja-raja. Ya, jadi itu pola pikir dunia. Ya, jadi pola pikir dunia itu demikian, dan Ben-Hadad ini mengikuti pola pikir dunia, bertindak menurut pola pikir dunia sebagai raja, ya dia berhak mengembangkan wilayah kerajaannya, menaklukkan kerajaan lain, dan kemudian ya meminta apa yang dia suka. Ya, itu pola pikir dunia saat itu. Lalu kemudian tadi sudah dibacakan juga respon Ahab bagaimana. Ahab walaupun melihat itu satu permintaan yang ya sangat tidak pantas, ya, sangat berlawanan dengan nilai-nilai moral dan termasuk nilai-nilai firman Tuhan, ya, atau standarnya Tuhan, dia bilang oke, gitu, ya. Nah, teman-teman, itu juga cara pandang dunia. Ya, raja-raja zaman itu ya, ya seperti para pemimpin zaman sekarang juga sih sebenarnya, berpolitik gitu, memikirkan ya udah kalau ada yang mau nyerang dengan kekuatan besar, gimana tetap aman gitu, nggak ditaklukkan, ya adalah dikasih sedikit. Nah, berarti dia berpikir yang dikasih sedikit ini yaitu istri-istrinya sama putri-putrinya. Mungkin dia berpikir nanti gampang cari istri lagi, kan gue raja. Ya, mungkin dia berpikir demikian. Oke, tapi habis itu Ben-Hadad masih minta lagi, dan itu kembali, teman-teman, pola pikir atau caranya dunia, ya, pada saat itu, yaitu ajukan lagi permintaan, karena kan di atas angin punya pasukan yang besar, ada kuda, ada kereta, raja yang mau diserang juga udah nunduk, udah menyetujui permintaan pertama, minta lagi, itu permintaannya adalah apa? Aku kirimkan anak buahku untuk geledah rumahmu, berarti istananya Ahab, ya, seluruh istananya juga rumah-rumah dari pegawai-pegawainya Ahab, dan nanti apa aja yang ditemukan boleh diambil. Nah, kali ini Ahab nggak mau gitu, ya, dia lihat, oh itu terlalu besar gitu, ya. Kalau istri sama putri-putri mungkin boleh gampang dapat lagi, mungkin dia berpikir demikian, ya, dia nggak setuju, lalu dia kumpulkan para tua-tua, ya, dan minta pendapat tua-tua lagi, ya. Dan ini yang perlu teman-teman perhatikan atau menampilkan itu, teman-teman, yaitu Ben-Hadad dan Ahab, ya, itu mengikuti pola pikir dunia, nilai-nilai dunia, dan dengerin pendapat dunia. Kalau Ben-Hadad ya raja-raja bawahannya yang punya pasukan besar itu, kalau Ahab ya para tua-tua Israel itu. Ya, untuk Ben-Hadad mungkin masih dibilang dengan dalam tanda petik oke lah dia raja dunia, tapi kalau Ahab raja Israel, ini kerajaannya Allah, walaupun memang sudah terpecah dua, ya, dari selatan sama utara, tetap ini ada kerajaannya Allah, dan dia diminta, ya, seperti juga Yerobeam raja pertama kerajaan Israel, untuk tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, tapi kita lihat sampai di sini dia tidak demikian, ya. Jadi dia tetap mengikuti pola pikir
dunia. Ya, lalu tua-tua dan dia sepakat bahwa lawan aja Ben-Hadad. Ya, lalu disampaikan ke Ben-Hadad. Ben-Hadad bilang, oke, kami akan menyerang dan nanti kalian akan hancur. Ya, itu yang dia bilang, nanti nggak ada satu telapak tangan debu yang bisa dikumpulin. Maksudnya akan dihabiskan benar-benar kerajaan Israel itu. Lalu Ahab pun menyambut, ya, dibilang ya gampang lah kalau menyatakan perang, tapi untuk menang itu nggak gampang. Jadi dia tetap ngikutin caranya dunia gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang kita bisa lihat teman-teman ditampilkan di sini. Ya. Ben-Hadad ya, yang katanya menurut rencana Tuhan yang dibukakan kepada Elia akan digantikan dengan Hazael. Lalu Ahab akan digantikan dengan Yehu. Itu rencana Tuhan. Ya, tapi kalau kita lihat begini, mungkin kita seperti di gambar ini jadi bingung. Silakan slide berikutnya, ya. Jadi kaget gitu ya. Boleh slide berikutnya ditampilkan ya. Kita kaget terus, gimana dong rencana Allah tadi? Ya, kan Allah sudah menyatakan kepada Elia ya, bahwa Elia akan mengurapi Hazael, gantikan Raja Aram yang lagi berkuasa yaitu Ben-Hadad, dan Yehu menggantikan si Ahab, Raja Israel Utara yang lagi berkuasa. Ya gimana nih? Allah menyatakan demikian, ya. Tapi kok tetap mereka berkuasa, ya. Nah ini kalau kita coba tangkap urutan ceritanya teman-teman, dengan memperhatikan konteksnya, ya, paling tidak yang terakhir yang tadi tentang rencana Allah itu, kita harusnya bisa berpikir demikian, ya. Dan ini menjadi satu poin bagi kita teman-teman untuk nanti kita menerapkan pesan firman Tuhan sore hari ini, ya, yaitu terkait dengan rencana Allah, rencana Tuhan, baik rencana besarnya yaitu rencana keselamatan atas dunia ini yang dia sudah bukakan di Alkitab, ya, ataupun juga ya rencananya atas hidup umatnya, ya, bahkan atas hidup kita pribadi yang merupakan bagian dari umatnya. Yang jelas kalau Alkitab kita lihat, ya, hidup kita pribadi, ya, hidup semua umat Allah itu bagian dari pengenapan rencana itu, rencana besar Allah itu. Kita punya bagian dalam pengenapan rencana Allah itu. Ya, dan kita mungkin melihat, oh Allah punya rencana besar demikian, tapi kok sekarang dunia kondisinya demikian ya, masih banyak yang belum dengar Injil atau yang banyak yang sudah mendengarkan Injil tapi tidak percaya, bahkan makin lama makin jahat. Ya, atau kita melihat di dalam skop umat Allah, ya, kita mungkin melihat, oh Allah menyatakan dia punya rencana demikian, membangun umatnya, membuat umatnya bertumbuh makin serupa dengan Kristus, ya, lalu giat memberitakan Injil, melayani, tapi kita melihat enggak demikian, banyak yang enggak bertumbuh, atau ada yang bertumbuh kemudian setback sedemikian rupa, ya, bahkan ada yang jadi lebih jahat dari sebelum dia mengenal Kristus misalnya, ya, atau kita masuk lagi ke skop yang lebih kecil, yaitu kehidupan kita pribadi, ya, yang mungkin Allah sudah menyatakan juga kepada kita seperti dia nyatakan kepada Elia gitu, bahwa kita nanti di dalam pekerjaan kita akan begini-begini, di dalam pelayanan kita akan begini-begini, di dalam keluarga atau rumah tangga kita begini-begini, ya, untuk sedangkan yang mungkin belum punya pasangan gitu ya, atau bahkan mungkin belum punya pacar, Tuhan mungkin sudah membuka, oh tenang, aku akan menyediakan pasangan, atau aku akan menyediakan calon istri, calon suami. Ya, tapi kita melihat loh, ini kok masih jauh ya, orangnya aja belum kelihatan misalnya. Ya, nah ini titik yang mesti kita ambil teman-teman, atau sudut pandang yang kita mesti ambil dalam nanti kita menarik penerapan di dalam hidup kita. Ya, karena kalau kita perhatikan firman Tuhan menjawab pertanyaan ini. Ya, gimana rencanamu Allah? Ya, mungkin umat Israel saat itu bertanya kepada Allah, kan engkau sudah bilang kepada Elia, bahkan mungkin Elianya sendiri bertanya, Tuhan engkau bilang aku akan begini, 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 tapi kok dua ini tetap ya semena-mena bertindak seenak mereka. Ya. Nah, nanti perikop kita menjawab sebenarnya pertanyaan itu. Jawabannya diberikan sebagian demi sebagian, sampai nanti kita bisa melihat bahwa sebenarnya seluruh rencana Allah yang dinyatakan kepada Elia itu akan tergenapi. Ya, nah kita lihat yang di dalam perikop kita apa. Ya, oke, slide berikutnya.
Ya, ini teman-teman yang kita lihat, ya, diberikan jawabannya kepada kita. Tuhan terus kerjakan rencananya. Dia tidak berhenti, dia tidak tidur, atau tidak ada sesuatu yang menghalangi, menghambat rencananya. Ya, karena kita bisa melihat di ayat 13, ya, itu muncul seorang nabi, ya, tidak disebutkan namanya. Ya, dia datang kepada Ahab, lalu bilang, itu seperti yang saya tampilkan di slide, tapi saya tampilkan ESV, ya. Thus says the Lord, have you seen all this great multitude? Ya, jadi firman Tuhan, ya, apakah kamu sudah melihat, ya, orang yang jumlahnya demikian banyak, ya, pasukan yang jumlahnya demikian banyak, maksudnya demikian, ya. Behold, ya, I will give it into your hand this day, and you shall know that I am the Lord. Jadi aku akan menyerahkan pasukan yang jumlahnya banyak itu ke dalam tanganmu hari ini juga, dan kamu akan tahu, kamu akan mengenal bahwa aku adalah Tuhan. Ya, dan perlu teman-teman perhatikan, ya, ini dimulai dengan kata and behold, ya, itu teknik penceritaan sebenarnya. Para narator Ibrani biasa menggunakan itu. Jadi dia bilang itu lihat tiba-tiba muncul. Ya, jadi ketika Ben-Hadad lagi mau menyerang, ya, dengan pola pikir dunia, dia bertindak seperti pola pikir dunia. Ahab juga menyambut dengan pola pikir dunia, bertindak dengan pola pikir dunia, ya. Yang kita mungkin melihat, loh, gimana nih rencana Allah, mereka tetap berlaku seenaknya. Ya, narator bilang, lihat itu, tiba-tiba muncul Nabi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan ke tangan Ahab, ya, pasukan yang jumlahnya besar supaya Ahab bisa mengenal bahwa Yahweh itu adalah Tuhan. Ya. Nah ini, jadi dinyatakan ini teman-teman, bahwa Tuhan terus kerjakan rencananya, dia bekerja. Tetap, yaitu ini dia hadirkan nabinya, ya. Dan unik, teman-teman perhatikan, dibilang a prophet, ya, seorang nabi kalau di terjemahan LAI, ya, tidak disebutkan namanya, tapi jelas itu bukan Elia, ya. Jadi kita bisa menangkap apa di sini, teman-teman? Ya, Tuhan terus mengerjakan rencananya, dan ya rencananya itu menurut kehendaknya, ya, caranya, dan menurut waktunya. Ya, Elia punya peran, tapi perannya tidak langsung di dalam hal ini. Ya, karena yang dipakai kali ini adalah nabi lain. Ya, nah kita akan lihat itu makin dinyatakan teman-teman bahwa ya Allah mengerjakan rencananya, tapi menurut caranya dan waktunya. Ya, bukan menurut cara kita yang kita mau, ya, atau waktu yang kita mau gitu. Sekarang nih, atau besok, atau bulan depan, ya, tapi pada waktunya. Ya, boleh slide berikutnya? Kita lihat perikop kita dengan kuat menyampaikan hal ini, teman-teman. Tuhan terus kerjakan rencananya menurut caranya dan waktunya. Itu kita bisa lihat di ayat 14 sampai 19, ya. Itu saya tampilkan di slide, ya. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Ya. Jadi Ahab sekarang, teman-teman, kalau kita lihat atas campur tangan Allah, ya, dia berespon positif itu. Kalau tadi seperti yang saya bukakan, dia itu ikut pola pikir dunia, ya, bertindak dengan cara dunia atau tanya pendapat-pendapat dunia, ya. Sekarang ketika Allah sudah intervensi, ya, atau bisa dikatakan Allah memberikan anugerahnya, ya, kan jelas kita lihat ya dalam pembelajaran kita sebelumnya, ini raja yang jahat, menyembah Baal, nggak peduli sama Allah, ya, Allah kasih anugerah. Nah di sini dia mulai bersikap positif, dia mulai tanya kepada Allah, mau ngikutin apa yang Allah kehendaki atau Allah rencanakan. Dia menanya itu, teman-teman. Dengan bantuan siapa? Sebelumnya nggak pernah nih begini, teman-teman. Ya, lalu Tuhan menjawab, ya, beginilah firman Tuhan, ya, lewat nabi, ya, ini tentunya, ya, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Ya, mungkin Ahab berpikir, oh nanti ada kerajaan lain dihadirkan, atau Allah langsung saja pakai malaikatnya, atau langsung bahkan Allah dengan kuasanya turunin api misalnya mungkin dari langit, ya. Tapi ternyata tidak seperti pola pikir dunia, tidak seperti harapan Ahab ataupun orang-orang dunia saat itu, ya. Yaitu itu dibilang dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Pengiring kepala-kepala daerah itu kayak budak, teman-teman, pelayan.
pelayan dari kepala-kepala daerah, ya gubernur-gubernur gitulah. Ya, tapi ya mereka cuma pelayan, bukan pasukan perang. Ya, kalau sekarang mungkin kayak ajudan pejabat-pejabat gitu, ya, bukan orang yang disiapkan untuk maju tempur gitu. Ya, itu yang Allah nyatakan di sini. Kita lihat itu kan yang saya bilang tadi, cara Tuhan. Dia tidak menghadirkan pasukan malaikat atau mendatangkan pasukan kerajaan lain membantu Ahab, tapi ya dia mau pakai orang-orang muda yang adalah cuma ajudan-ajudan dari kepala-kepala daerah. Ya, lalu kita lihat nanti Ahab berespon positif lagi. Ya, dia mulai ngikutin itu kehendak Tuhan ya. Siapakah yang akan memulai perang? Lalu Tuhan jawab lagi lewat nabi, engkau. Ya, jadi Tuhan bilang cara Tuhan kembali dinyatakan di sini teman-teman. Yaitu Tuhan ingin Ahab menyerang duluan. Tapi ya menyerangnya dengan itu. Ya, orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Ya, lalu 15 itu kita lihat Ahab menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu ada 232 orang banyaknya. Ya, cuma 232 orang teman-teman. Dan ingat ini cuma pelayan-pelayan. Jadi yang ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dan sudah mereka itu yang menghitung jumlah seluruh rakyat. Ya, cuma sayang masih ada kecenderungannya ngikutin kehendak sendiri. Ya, dan kita lihat ini akan membuat setback yang lebih lagi pada diri Ahab ya itu. Sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat. Ini segenap orang Israel ada 7.000 orang banyaknya. Kan Tuhan maunya cuma itu pengiring orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya cuma 232 orang. Ya, karena Tuhan mau ya nunjukin kan bahwa ini karena kuasanya dia. Cuma pakai 232 orang itu. Tapi Ahab mulai ikutin kehendaknya. Dia kumpulin juga orang Israel 7.000 orang. Ya. Nah, oke, lalu berikutnya kita lihat ya, kembali ditunjukkan teman-teman Tuhan mewujudkan rencananya menurut caranya dan waktunya. Ya, itu ayat 16 ya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari ya. Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Jadi pas mereka maju teman-teman, si Ben-Hadad lagi mabuk-mabukan ya, dan ya ini kan satu hal yang nggak biasa ya. Di satu sisi memang raja-raja zaman itu ya biasa mabuk-mabukan, pesta pora, tapi kalau sudah mau maju perang, sudah di hadapan pasukan musuh, ya yang wajarnya adalah bersiap menyerang musuh itu kan. Apalagi musuh udah bilang, gue terima tantangan lo gitu kan. Tapi ternyata dia minum-minum sampai mabuk. Ya, kalau saya melihat ini berarti ya Tuhan juga bekerja gitu. Dia membuat Ben-Hadad menjadi mabuk-mabukan. Dan ini memang kebiasaan Ben-Hadad. Tapi ini kebiasaan ini ya Tuhan pakai untuk membuat akhirnya mendatangkan kekalahan kepada dia. Lalu kemudian ketika masih mabuk-mabukan, ya orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju lalu membunuh prajurit Aram. Ya, lalu kemudian nanti yang 18 itu menarik juga, dan ini menurut saya makin menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja secara unik ya dengan caranya untuk menggenapi rencananya. Lihat Ben-Hadad berkata, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Ya, teman-teman kalau kita baca sekilas kayaknya ini satu perkataan yang normal, tapi kalau kita simak benar-benar dan ingat konteksnya lagi perang nih, musuh udah datang menyerang, ini perkataan orang yang benar-benar mabok, teman-teman. Itu dia bilang yang datang dengan maksud damai, tangkap hidup-hidup, nanti yang datang mau nyerang, tangkap hidup-hidup juga. Harusnya yang datang mau nyerang, itu diapain? Ya dilawan, dibunuh. Tapi ini karena dia mabok, dia kasih perintah yang nggak jelas juga kepada pasukannya. Ya udah pokoknya yang datang mau nyerang kita kayak atau mau maksud damai, ya tangkap aja hidup-hidup, nggak usah diapa-apain gitu. Tapi ya ini karena dia mabuk. Ya, jadi ini benar-benar menunjukkan itu teman-teman bahwa ya Tuhan kerjakan rencananya menurut caranya dan waktunya, tepat waktunya pasukan itu datang ketika Ben-Hadad lagi mabuk-mabuknya, ya nggak sadar dia. Ya. Oke, lalu kemudian kita bisa melihat akhirnya bagaimana ditampilkan oleh narator. Slide berikutnya boleh? Ya, slide berikutnya ya. Jadi kalau tema kita tadi war and the word of the Lord, nah kita lihat the word of the Lord win. Ya, jadi firman Tuhan menang gitu. Ya, raja-raja, penguasa-penguasa perang itu dengan pasukannya yang besar,
itu tidak bisa mewujudkan kehendaknya, tapi kehendak Allah yang terwujud, dan kehendak Allah terwujud seperti apa yang difirmankan, ya itu di ayat 19 ya. Sementara itu keluar mereka itu dari dalam kota, yakni tadi pelayan-pelayan para kepala-kepala daerah itu, juga tentara yang mengikuti, lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Ya, jadi yang 232 pelayan itu membunuh, dan kalau baca kalimatnya teman-teman sebenarnya nggak banyak yang mereka bunuh. Jadi pas yang berhadapan dengan mereka aja mereka bunuh, lalu yang lain ketakutan. Ya, dan kalau kita perhatikan ini kan cara klasiknya Allah ya. Kita melihat di zaman Yosua itu banyak yang kayak begini, lalu juga di zamannya Raja Daud itu juga kayak begini. Ya, Yosua dengan pasukan Israel yang sedikit, Daud juga dengan pasukannya yang sedikit, maju menyerang, ya tumpas sedikit orang, lalu musuh yang masih banyak, masih hidup itu lari kocar-kacir, dan itu terjadi juga di sini. Ya, hanya kita bisa melihat di situ, tetapi Ben-Hadad Raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Ya, Ahab akhirnya maju dengan pasukan, tapi dia cuma menghancurkan kuda dan kereta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Aram. Jadi yang menang di sini teman-teman benar-benar ditampilkan narator itu bukan si Ben-Hadad, bukan juga si Ahab, tapi yang menang adalah Tuhan atau kehendak Tuhan tergenapi. Dan ini memang baru awal saja tuh teman-teman, ditunjukkan penggenapan rencana Tuhan yang kalau kita lihat nanti itu ya sesuai dengan cara Tuhan dan waktunya. Yaitu Tuhan pakai waktu yang panjang. Ya. Kenapa dia pakai waktu yang panjang? Karena dia mau memberikan kesempatan teman-teman kepada, ya pertama di sini kalau kita lihat jelas kepada Ahab untuk mengenal siapa dia dan kemudian belajar untuk taat kepada dia. Dan kita lihat tadi Ahab sebenarnya sudah belajar taat ya di dalam bagian yang kita pelajari ini. Ya, sudah mulai bekerja itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita lihat teman-teman sebenarnya ini anugerah demi anugerah dilimpahkan kepada Ahab. Ya. Dan juga tentunya kepada Ben-Hadad. Karena kita lihat Ben-Hadad bisa melihat teman-teman di sini bahwa ada Tuhan Yahweh yang berkuasa, yang cuma menggerakkan 232 orang pelayan bisa mengalahkan pasukannya yang demikian banyak yang diperlengkapi dengan kuda dan kereta. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, nah jadi selain yang tadi teman-teman yang saya tampilkan dan sebenarnya itu ditampilkan berkali-kali secara langsung oleh narator bahwa tenang aja gitu. Ya, kalau ketika kita bertanya gimana rencana Tuhan, ya dijawab tenang aja. Tuhan tetap bekerja menurut caranya dan waktunya. Dan ditambahkan secara tidak langsung yang kita bisa baca ya bahwa Tuhan limpahkan anugerahnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dia tetap kasih anugerah kepada Ahab untuk berbalik, bertobat, hidup menurut firman-Nya. Ya, cuma sayangnya, ya Ahab tadi awalnya saja dia taat, tapi kemudian sudah mulai ada penyimpangan. Dan kita lihat nanti Allah tetap kasih anugerah itu. Cuma memang ya tergantung respon dari Ahab. Nanti kita akan lihat juga itu di bagian yang kita PA-kan. Tapi intinya teman-teman tangkap ini dulu. Ya, ketika Tuhan pakai waktu yang panjang untuk menggenapi rencana besarnya maupun ya rencana atas umatnya ya yang merupakan bagian dari rencana besarnya atas dunia dan skop yang lebih bawah lagi atau lebih kecil lagi rencananya atas hidup kita bahkan atas setiap bidang hidup kita ya itu sengaja dia pakai cara yang panjang ya waktu yang panjang itu supaya dia bisa menunjukkan ya melimpahkan anugerahnya. Ya, karena kalau dia pakai waktu yang pendek, dan ini kelihatan di cerita ini, kalau apa yang disampaikan kepada Elia, ya, bahwa si Hazael akan diurapi Elia, lalu Yehu diurapi Elia, ya, langsung memang habis. Si Ahab nggak ada lagi hidupnya. Si Ben-Hadad juga nggak ada lagi. Mereka nggak akan melihat kuasa Tuhan. Seperti yang kita lihat di dalam perikop ini mereka lihat. Ya,
Dan itulah Allah kita, teman-teman. Ya, itu saya tampilkan di sebelah kanan, Yohanes 1 ayat 16 ya. Of his fullness ya. Jadi dari kepenuhannya kita semua telah menerima ya, and grace for grace. Kalau di LAI kita menerima karunia demi karunia. Jadi maksudnya ada karunia berlimpah dari kepenuhan Kristus, ya, dari apa yang Kristus lakukan di dalam karyanya, di dalam misinya bagi dunia dan juga bagi kita. Ada anugerah demi anugerah diberikan. Ya, kita yang masih berdosa, ya, masih nggak peduli atau dalam keadaan tidak peduli kepada Tuhan dan firman-Nya, ya, tidak peduli terhadap rencananya, tapi ya Tuhan limpahkan anugerah, ya, buat kita bisa dilahirkan kembali, ya, secara rohani. Kemudian dikasih anugerah Injil, kita bisa mendengarnya, kita bisa meresponi, ya, dan kemudian terus anugerah-anugerah dilimpahkan. Itulah yang Allah kerjakan. Kalau misalnya Allah pakai cara kerja atau tentang waktu yang pendek saja untuk mengenapi rencananya, bukan seperti yang kita lihat dinyatakan di dalam Alkitab dan juga kita lihat di dalam hidup kita, ya kita mungkin sudah langsung dibinasakan seharusnya, teman-teman. Ya, seperti ya Ahab atau Ben-Hadad harusnya udah dibinasakan atau sudah digantikan oleh Hazael dan Yehu. Tapi Tuhan bermaksud menyampaikan anugerahnya, menyampaikan lagi anugerah, menyampaikan lagi anugerah. Nanti baru ada waktunya memang benar-benar ya sudah terlambat bagi orang-orang untuk ya berbalik kepada Dia. Nanti kita akan lihat itu ada diceritakan tentang Ahab di pasal-pasal kita yang berikutnya. Tapi tangkap dulu ini, teman-teman. Maksud Tuhan kasih jangka waktu yang panjang dalam pengenapan rencananya adalah supaya bisa Dia memberikan anugerah demi anugerah. Itu kita nikmati, itu dinikmati orang di sekitar kita, atau paling tidak dilihat oleh mereka betapa limpah anugerah dalam hidup kita. Akhirnya mereka juga bisa melihat Allah. Dan mungkin atas anugerah Allah mereka juga bisa datang kepada Dia dan menikmati anugerahnya demi anugerahnya. Ya, jadi ya sabarlah kalau melihat dunia ini masih ada orang-orang jahat, penguasa-penguasa jahat yang terus kayaknya berlaku menurut ya seenak perut mereka ya, dan mungkin juga di dalam hidup kita ya, di dalam hidup teman-teman ya, mungkin bisa ada bos yang jahat, ada apa, mertua yang jahat atau pasangan yang jahat atau teman yang jahat, keluarga yang jahat dan lain-lain, kelihatannya masih terus semena-mena ya, atau bahkan mungkin pacar belum datang ya, apalagi mau mikir soal pasangan hidup, menikah dan lain-lain. Ya, atau mungkin ya seperti beberapa juga sudah mau menikah tapi COVID datang mesti ditunda atau mesti banyak kerepotan-kerepotan yang mesti ditempuh ya menuju kepada pernikahan itu ya ingat dua hal yang sudah kita lihat ini, teman-teman. Ya, tetap percaya bahwa Allah mengerjakan rencananya, menggenapi rencananya menurut caranya, waktunya, dan Dia mau limpahkan banyak kasih karunia. Nah, itu yang kita bisa lihat di sini, dan ada pesan khusus yang saya ajak kita semua perhatikan ya. Oke, berikut ini, slide berikutnya boleh. Iya, ini pesan bagi kita, khususnya kalau kita ambil sudut pandang topik kita ya sekarang ya. Ada raja-raja, panglima-panglima perang, ya, dan firman Tuhan, ya, dari sudut pandang maksud saya kita menekan juga sudut pandang Mazmur 2, ya, yang tadi di awal saya tampilkan. Nah, di Mazmur 2, bagian ujung ditunjukkan bagaimana sikap kita seharusnya. Bagaimana sikap raja-raja itu seharusnya. Ya, dan tentunya termasuk kita ya. Nah, itu lihat di ayat 10. So now you kings do what is wise. Jadi dibilang ya sekarang raja-raja ya, penguasa-penguasa, ya, dan kita juga teman-teman, karena kita tentunya penguasa-penguasa juga ya, mungkin penguasa di kantor sebagai manajer, atau sebagai bos ya, atau penguasa di gereja, di persekutuan, atau penguasa di rumah ya, kepala rumah tangga ya, ibu rumah tangga, ya, atau penguasa-penguasa di mana lah, walaupun kita bukan raja yang punya pasukan gitu ya. Nah, kita termasuk kings di sini. Tuhan bilang, lakukan apa yang bijak. Ya, you rulers of the earth, kalian para penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah atas bumi, submit to correction, jadi tunduk untuk dikoreksi. Ya, apa yang bijak, apa yang koreksi apa yang Tuhan inginkan? Ya, yang di ayat 11-nya itu, serve the Lord in fear.
Ya, jadi layani Tuhan di dalam takut akan Dia. Ya, sebenarnya kepada Ahab saya lihat dibilang ya, jangan kamu berpikir menurut pola pikir dunia, ya, melayani keinginan dunia atau melayani keinginanmu. Kepada Ben-Hadad pun dinyatakan demikian. Seharusnya kamu melayani Tuhan, ya, penguasa atas segala sesuatu itu. Melayani Dia di dalam takut akan Dia. Repent in terror, ya, bertobat di dalam rasa takut dan gentar, ya. Ya, give sincere homage, jadi tunjukkan hormat kepada Dia. Otherwise, he will be angry, ya, dia akan marah, ya, and you will die because of your behavior when his anger quickly ignites. Ya, dan ini nanti kita lihat benar-benar terjadi teman-teman pada Ahab maupun Ben-Hadad ketika mereka tidak takut kepada Tuhan, tidak melayani Dia. Ya, jadi ya ini sore hari ini ya disampaikan kepada kita teman-teman atau disampaikan kembali lewat cerita ini. Bagaimana kita harus punya rasa takut atau menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, diwujudkan dengan hidup melayani Dia. Karena Dialah yang berkuasa dan secara khusus ditunjukkan firman-Nya berkuasa. Oke, berikutnya saya kemarin dalam perenungan Tuhan munculkan kepada saya beberapa hal spesifik ya dari narasi ini, ya, untuk wujud takut akan Tuhan itu. Ya, yang pertama ini teman-teman, wujud takut akan Tuhan yang lewat cerita ini Tuhan ingin kita miliki atau kita miliki kembali atau mungkin kita tingkatkan, ya, yaitu jangan biarkan dunia bikin kamu tidak dengar firman Tuhan. Ya, nah, tadi saya sudah coba tunjukkan kepada teman-teman. Ya, Ben-Hadad dengerin raja-raja bawahannya itu, ya, berunding dengan mereka lalu bersepakat untuk melawan. Ya, ataupun dia ikut pola pandang umum tentang raja yang harusnya ya berhak dong nyerang kerajaan lain, dapetin punya kerajaan lain, apalagi punya pasukan yang besar. Ya, Ahab juga demikian. Dia dengerin pandangan dunia, ya, pandangan dirinya, kemudian mau berperang melawan Ben-Hadad dengan caranya sendiri. Ya, itu karena mereka dengerin suara dunia. Tapi bersyukur ya buat Ahab, kita lihat Tuhan kasih anugerah, yaitu firman-Nya, dan dia bisa dengar dengan jelas sekali karena yaitu ada nabi datang langsung sampaikan firman, dan dia dengerin itu. Ya, nah ini saya lihat sangat penting buat kita ya teman-teman, karena ya dunia sangat heboh gitu ya dengan suara-suaranya. Ya, ini bisa dari dunia yang ya sangat dekat dengan kita ya di dalam keluarga kita gitu. Ya, karena satu dan lain hal mereka menyampaikan keinginan mereka, pandangan mereka yang bahkan sebenarnya itu dari keluarganya mereka lagi terus misalnya tradisi turun-temurun, ya, terus disampaikan dan kita diminta untuk juga ya hidup dengan pandangan-pandangan itu. Ya, atau mungkin ya di tempat kerja gitu, ya teman-teman ngalami, ya atasan, rekan kerja, bahkan mungkin bawahan juga mendesak untuk ya ikut nih cara pandang dunia, bagaimana memperoleh keuntungan, bagaimana bisa naik jabatan, dapat gaji yang besar dan lain-lain. Mereka sodorkan bahkan mungkin paksakan, ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam masyarakat ya. Apapun pekerjaan teman-teman ya pasti banyak suara-suara dunia menyatakan mesti begini, harusnya begini, ini supaya kamu begini, kamu bisa begini, hidupmu bisa lebih baik, misalnya keluargamu lebih baik dan lain-lain. Nah, ini diingatkan. Ya, nanti kita lihat juga di dalam pihak kelompok ya dari bagian yang kedua akan kita pelajari. Ini disampaikan gitu betapa penting sekali untuk dengarkan suara Tuhan. Ya, makanya ya ini mengingatkan kita kembali ya teman-teman apa yang sudah diajarkan kepada kita di persekutuan mahasiswa, bahkan mungkin untuk teman-teman yang dibina sejak sejak di persekutuan siswa, pentingnya kita punya relasi pribadi dengan Tuhan ya, saat teduh, alone with God ya, retret ya, tentunya retret yang benar-benar retret ya, bukan retret pembinaan yang heboh ada banyak games ya, hiking dan lain-lain itu akhirnya juga nggak sempat dengerin Tuhan. Tapi yang benar-benar dengerin Tuhan ya, termasuk juga biasakan hidup yang biasa disebut coram Deo gitu ya, hidup di hadirat Allah, coba mendengarkan Allah ya, berbicara lewat kejadian-kejadian yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita ya, ini kembali ditunjukkan kepada kita betapa penting hal ini supaya jangan akhirnya hidup kita ya kayak raja-raja itu ya, bertindak
semaunya. Ya, dan akhirnya nanti harus menuai akibat dari tindakan yang semaunya itu. Ya, oke. Lalu yang satu lagi, yang terakhir saya mau bagikan. Oh, saya lupa. Sorry, ini berarti ini juga mengemakan apa yang Tuhan Yesus nyatakan ya di Matius 13. Tentunya teman-teman familiar ya, perumpamaan penabur ya. Ada penabur yang menaburkan benih, ya ada benihnya yang jatuh, kemudian dimakan oleh burung ya, ada yang jatuh sempat tumbuh, tapi kemudian ada panas matahari akhirnya mati, ada yang sempat tumbuh lalu kemudian didesak oleh semak belukar dan mati. Ya, tapi ada yang jatuh di tanah yang subur dan akhirnya menghasilkan buah banyak ya. Jadi maksud saya ingat bahwa ini memang kehendak Tuhan Yesus gitu ya. Ini dikembangkan kembali kepada kita ya, betapa penting kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan biarkan burung-burung yaitu iblis ya mau mengambil ataupun panas ya itu. Nah, kembali ini kan menyatakan dunia ya juga semak belukar yang menghimpit. Ya, tapi biarkan firman Tuhan itu masuk ya ke dalam hati dan pikiran kita sehingga menghasilkan buah ya, di dalam hidup kita, dan berarti ya rencana Tuhan akan tergenapi karena firman Tuhan itu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah ini untuk memperkuat yang tadi yang pertama. Sekarang boleh slide berikutnya yang terakhir. Ya, saya lihat juga wujud takut akan Tuhan ya kalau kita lihat dari cerita ini ya, yang mesti kita miliki teman-teman adalah ya lakukan bagian kita di dalam rencananya ya, lakukan bagianmu di dalam rencananya ya. Tadi tentunya yang pertama itu ditunjukkan si nabi itu ya, nabi yang nggak disebutkan namanya, tapi lihat Tuhan kasih dia firman untuk disampaikan kepada Ahab, dia berani tampil di hadapan Ahab, raja yang terus dan terus ya, kita lihat dari cerita sebelumnya nggak peduli sama Tuhan, bahkan sebelumnya ya mau membunuh Nabi Elia, dan ini lagi mau perang gitu, moodnya mood perang gitu, tapi Nabi itu berani tampil sampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian kita lihat akhirnya Ahab dapat anugerah itu, dia juga nanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan yang ngikutin, walaupun ada sedikit, mulai ada sedikit penyimpangan juga pada akhirnya ya. Tapi ya dia lakukan bagiannya. Ya, termasuk ya yang terakhir dia datang dengan pasukannya untuk menghancurkan kuda dan kereta, itu dia lakukan bagiannya juga ya. Jadi ini diingatkan kepada kita. Jadi mari teman-teman lakukan bagianmu ya di dalam rencananya. Walaupun mungkin kamu bertanya kayak yang di awal tadi saya tampilkan gitu, gimana rencana Tuhan? Kok masih begini di pekerjaanku, di dunia, di masyarakat, di keluargaku, di hidupku pribadi, tetap lakukan bagianmu dalam rencananya. Ya, seperti di Mazmur 2 ayat 11, serve the Lord in fear. Ya. Mungkin teman-teman bilang, oh susah. Apalagi kalau lihat kayaknya rencana Tuhan tidak tergenapi. Ya ingat yang tadi disampaikan teman-teman, bahwa Tuhan tetap kerjakan rencananya menurut caranya dan waktunya. Kamu punya bagian di dalamnya, nah kamu mesti kerjakan bagianmu. Walaupun mungkin rencana Tuhan itu kayaknya masih jauh banget, ya kerjakan saja dan nanti kamu akan melihat tergenapinya rencana Tuhan itu. Ya. Nah ini saya tampilkan satu contoh di gambar itu ya teman-teman. Di slide saya tampilkan, ini ya namanya itu ya Dr. Katalin Kariko, PhD. Ada teman-teman sudah dengar tentang Dr. Katalin Kariko ini? Ya ini beberapa hari yang lalu saya lihat di TV, ya ada satu siaran tentang dia. Ya ini dia karyanya terkait satu hal yang lagi ya bisa dikatakan lagi viral di dunia saat ini. Ya, dia adalah ilmuwan teman-teman yang melakukan riset dengan yang namanya sintetik mRNA. RNA masih tahu? Itu temannya DNA. Ya, sekolah kan, lagi kuliah kan, ada pelajaran DNA, ya, ada RNA. Ya, kalau mRNA itu M-nya, M kecil, lalu R besar, N, A besar, ya. M-nya itu messenger. Nah, dia ini bikin, maksudnya dia bergelut di riset sintetik messenger RNA. RNA itu ribonukleat acid kan. Nah, itu adalah satu
dia kayak DNA lah itu yang mengandung kode-kode ya atau perintah untuk menghasilkan protein atau bagian dari protein ya, mRNA ini. Nah ini dia satu hal yang unik teman-teman, yaitu dia mulai berkarir teman-teman tahun 1970-an ya di negaranya di Hungaria. Ya, waktu itu riset RNA ini belum belum terkenal, ya bahkan tidak dipandang karena sangat sulit dan bahkan dipandang tidak ada gunanya, bahkan bisa mendatangkan efek yang tidak baik ya. Nah, si Katalin Kariko ini dia meneliti dan mengembangkan sintetik mRNA ini untuk pengobatan ya, untuk terapi. Ya, tapi ya dunia berpandangan demikian. Tapi dia terus melakukan riset-riset dan ada satu pernyataan yang menarik di siaran yang saya lihat itu, dia bilang di labnya itu yang di gambar sebelah kiri ya, di Hungaria itu dia bisa melihat lewat jendela ada rumah sakit gitu. Dan dia bilang dia terus mengerjakan itu walaupun belum diminati, orang berpandangan negatif itu nggak akan ada gunanya, bahkan bisa mendatangkan efek yang negatif. Ya, dia terus bekerja dengan pikiran bahwa satu ketika apa yang aku kerjakan ini akan dibawa ke rumah sakit itu dan juga rumah sakit lainnya di negeri ini bahkan di dunia. Jadi dia terus riset sintetik mRNA itu teman-teman. Ya, dia terus melakukannya. Lalu kemudian tahun 1985, ya tahun 1985 dia bersama suaminya itu memilih pindah ke Amerika, ya karena di Hungaria tidak mendapat dukungan dana. Ya ada yang menjanjikan di Amerika memberikan dukungan dana untuk penelitiannya yaitu di Temple University di Philadelphia. Ya, maka dia dengan suaminya dan satu anaknya perempuan memutuskan pindah ke Amerika dan kemarin di film itu ada yang unik juga yaitu mereka jual mobilnya, jual mobil mereka dan dia bilang laku sekitar 1.200 US dollar. Dan itu mereka mau jadikan ya bekal hidup untuk di Amerika nanti gitu. Jadi mereka bawa, tapi kan itu negara komunis nggak boleh menjual asetnya dan kemudian dibawa ke negara Amerika, musuhnya negara komunis. Jadi dimasukin di dalam boneka beruang gitu, masukin di boneka beruang lalu dijahit dan anaknya pegang itu dan dia ngamatin terus beruang itu karena ya mereka lihat itu akan menentukan hidup mereka di Amerika paling tidak awal-awalnya. Tapi akhirnya bisa selamat sampai ke Amerika ya dan kemudian ya di Temple University itu dia melakukan riset terus lalu kemudian juga di Universitas Pennsylvania ya di kedokteran ya bukan kedokteran farmasi maksudnya di farmasi Universitas Pennsylvania dan dia terus melakukan riset mRNA itu teman-teman. Tapi ya perlawanan terhadap risetnya itu juga makin meningkat ya karena dianggap bahwa mRNA itu nanti kalau digunakan sebagai obat ya itu bisa mendatangkan reaksi perlawanan dari tubuh. Tubuh membentuk antibodi yang sangat banyak. Ya, dan itu memang apa yang dia hadapi juga sih di dalam risetnya. Ya, tapi dia nggak menyerah, dia terus lakukan sambil terus mencari dukungan dana. Tapi ditolak dan makin besar juga perlawanan terhadap risetnya ini. Ya, dan apa yang dialami teman-teman, dia diturunkan jabatannya. Tadinya dia sudah mau diajukan sebagai profesor di Universitas Pennsylvania itu. Jadi bayangkan dia sudah mengalami perlawanan, ya cari dana nggak dapat, terus kemudian diturunkan jabatannya. Dan termasuk dia juga menderita kanker. Ya, dan di satu artikel yang saya baca ya, dia bilang ya biasanya ketika sampai di posisi seperti yang saya alami, ya ditolak, nggak didukung dana, lalu diturunkan jabatan yang tadi mau jadi profesor jadi cuma peneliti biasa, orang akan ya say goodbye lah, terus kemudian tinggalin aja semua penelitian itu karena ya mengerikan gitu, nggak enak ya. Saya sempat berpikir ya, dia bilang untuk pergi saja ke tempat yang lain mengerjakan hal yang lain gitu. Tapi kemudian akhirnya dia memutuskan tidak, dia akan terus melakukan riset mRNA itu dan kemudian akhirnya dia bertemu dengan seorang partner namanya Dr. Andrew Weissman. Ya, dan mereka terus mengembangkan riset mRNA itu dan termasuk memodifikasi sintetik mRNA itu sehingga tidak
ada reaksi antibodi dari tubuh orang yang dikasih mRNA itu. Mereka melakukan rekayasa kimia terhadap sintetik mRNA yang mereka buat. Dan akhirnya berhasil, teman-teman. Dan tahu, teman-teman, apa yang viral yang tadi saya sebutkan? Vaksin, teman-teman. Vaksin COVID. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Moderna dan Pfizer-BioNTech, ya, itu menggunakan hasil penelitian dari Dr. Katalin Kariko ini, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan, orang ini, ya, dia, kalau saya membacanya, ya itu pekerjaan Allah. Jadi Allah sudah memakai dia sejak tahun 1970 untuk riset mRNA. Tidak didukung oleh negaranya, dia berjuang pindah ke Amerika. Ada yang menjanjikan. Nah, kemudian sampai di Amerika, dia riset, tapi tetap nggak dapat dukungan untuk riset yang lebih lagi, nggak dapat dana, bahkan dilawan, ya risetnya, dibilang nggak akan bisa berhasil, bahkan efeknya bisa negatif, tapi dia terus berjuang dan berjuang, ya sampai akhirnya tadi, dia bisa buat sintetik mRNA yang tidak menimbulkan gejala, tidak membuat antibodi tubuh diproduksi secara besar. Dan kemudian dipakai itu untuk mengembangkan vaksin COVID-19 oleh Moderna dan Pfizer-BioNTech. Ya, teman-teman, itu kan hal yang luar biasa gitu. 1970, kan nggak ada yang berpikir tentang COVID atau bayangan aja kayak ada virus seperti COVID, nggak ada. Tapi ada orang yang seperti ini. Tiba-tiba dia riset mRNA, sampai akhirnya sintetik mRNA yang tidak menimbulkan antibodi diproduksi banyak di dalam tubuh. Dan akhirnya ada vaksin. Ya. Dan dia baru menikmati hasil karyanya ini ya sekarang, teman-teman, yang sangat booming seluruh dunia, punya harapan menghadapi COVID dari vaksin yang basic, pengembangannya adalah hasil penelitiannya dia di usia 66 tahun. Mulai berkarya dari tahun 1970. Ya. Jadi menurut saya ini satu contoh hidup, ya, khususnya dalam bidang pekerjaan, yang lakukan bagiannya itu. Dan Tuhan pakai di dalam mengenapan rencana Allah yang panjang atas dunia ini. Ya, saya harap ini bisa jadi contoh, teman-teman. Ya, bisa menginspirasi juga bagaimana ya kita kerjain aja gitu bagian kita. Kita nggak tahu memang nanti Tuhan mau pakai buat apa, mungkin begitu. Atau hasilnya gimana di keluarga, di persekutuan, di gereja, di masyarakat, bangsa, dan dunia, apalagi kondisi pandemi yang nggak tahu kapan akan berakhir, tapi kita bisa lihat fingerprint-nya Allah, sidik jarinya Allah. Dia bekerja, terus menggenapi rencananya. Ya, nah, jadi bagian kita adalah ya lakukan bagian kita. Apapun itu yang Tuhan sudah bukakan, ya. Kayak tadi si Ahab, ya, karena dia baru kenal firman, baru mau belajar taat, dia cuma nanya, ya, dia cuma ngikutin, ya akhirnya tergenapi rencana Tuhan. Ya, kita juga seharusnya demikian. Terlebih lagi, kita sudah jauh lebih daripada Ahab, jauh lebih menerima ya anugerah-anugerah Tuhan secara berlimpah. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur apa yang kami bisa pelajari sore hari ini, khususnya dari bagian pertama perikop kami, kalau kami bisa melihat bagaimana Engkau, Tuhan, terus bekerja, mengenapi rencanamu, menurut caramu dan waktumu. Ketika dari sudut pandang dunia, orang Israel mungkin melihat di mana penggenapan rencanamu yang sudah Engkau nyatakan kepada Elia. Ben-Hadad masih berkuasa, bukannya Hazael yang berkuasa, ataupun Ahab masih berkuasa dan bukannya Yehu yang berkuasa. Engkau menjawabnya lewat kisah ini, dan bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada kami. Engkau menyatakan bagaimana Engkau terus bekerja menurut caramu dan waktumu. Dan juga itu sengaja Engkau desain demikian, supaya Engkau bisa melimpahkan anugerahmu, anugerah demi anugerah, Engkau limpahkan kepada banyak orang di dunia ini, yang Engkau masih berikan kesempatan untuk bisa berbalik kepadamu dan hidup melayani Engkau di dalam takut dan gentar.
Ya Tuhan, kiranya ini benar-benar berbicara kepada kami atau kembali berbicara kepada kami di dalam segala ketakutan, kebingungan kami ya Tuhan akan pengenapan rencanamu, baik rencana besarmu atas dunia ini yang kami lihat di dalam Alkitab, atau pengenapan rencanamu atas umatmu, ataupun di dalam hidup kami pribadi yang merupakan bagian dari umatmu, juga bagian dari pengenapan rencanamu atas dunia ini. Kiranya kami bisa yakinkan atau diyakinkan kembali bahwa Engkau terus bekerja ya Tuhan menurut caramu dan waktumu, dan bagian kami adalah terus melayani Engkau dengan takut dan gentar. Kami harus terus berjuang mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan, di tengah dunia yang begitu hingar-bingar dengan kehendaknya, dengan cara pandangnya, dengan kebiasaan-kebiasaannya, yang terus didengungkan kepada kami, hari lepas hari, di berbagai tempat, di berbagai situasi. Biarlah kami, ya Tuhan, terus berdoa dan berjuang untuk mendengarkan firman-Mu dan menaati firman-Mu, ya Tuhan. Dan secara khusus terkait dengan rencanamu yang sudah ditunjukkan kembali kepada kami sore hari ini, bahwa Engkau mengerjakannya menurut caramu dan waktumu, bagian kami adalah mengerjakan apa yang telah Engkau tentukan untuk kami kerjakan. Baik itu di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan, gereja, di dalam pekerjaan kami, di dalam masyarakat, bangsa, dan dunia, kami punya tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan takut dan gentar. Termasuk terus mengerjakannya ketika mungkin kami tidak bisa melihat atau bingung bagaimana pekerjaan kami itu akan berdampak, bagaimana yang kami lakukan di tengah keluarga kami akan berdampak, bagaimana yang akan kami lakukan di gereja, persekutuan, ataupun masyarakat akan berdampak. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus tekun mengerjakan bagian kami, dengan meyakini bahwa Engkau memakainya dalam menggenapi rencanamu. Baik itu dalam hidup kami, dalam kehidupan umat-Mu, ataupun kehidupan dunia ini secara keseluruhan. Kiranya anugerah-Mu terus Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan, dan firman-Mu terus Engkau perdengarkan bagi kami untuk melakukan hal-hal ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali pada MC. Tim PA Jakarta mengajak peserta untuk mengambil bagian dalam pelayanan Bible Study Club dalam bentuk persembahan secara sukarela. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA atau transfer GoPay ke nomor yang tertera di slide. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan di tengah kebisingan dunia. Melakukan apa yang bijak, tunduk untuk dikoreksi dan melayani Tuhan dengan takut akan Dia, dan melakukan bagian kita dalam rencananya. Sehingga pada akhirnya kita pun boleh menghasilkan buah yang baik dan Tuhan dimuliakan. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu firman kehidupan sambil mengumpulkan persembahan.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong orang-orang yang mengelola persembahan ini sehingga mereka boleh berhikmat dalam mengelola persembahan yang telah dikumpulkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya akan ada sedikit pengumuman. Untuk pengumuman akan disampaikan oleh Kodoni. Kepada Kodoni dipersilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Sebelum kita memasuki PA kelompok, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang slide sebelumnya, ya. Yang pertama, kembali mengundang teman-teman untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan terkhususnya kita akan belajar di pasal selanjutnya dari kitab 1 Raja-Raja, yaitu dari pasal 21 sampai pasalnya yang ke-22, yaitu di BSC yang akan diseranggakan pada 20 Maret 2021 dengan tema Payday Someday. Jadi mohon di-tag jadwalnya ya teman-teman untuk di tanggal 20 Maret. Oke, next. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum mengikuti sesi-sesi dari BSC sebelumnya, terutama yang di season 1, kami dari tim PA Jakarta telah mengupload video eksposisinya di channel YouTube tim PA Jakarta. Mungkin teman-teman nanti bisa search dan boleh coba kembali menonton kembali rangkaian eksposisinya, biar teman-teman mungkin bisa lebih dapat bagaimana rangkaian dari kitab Raja-Raja ini, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah pernah mengisi link pendaftaran, mungkin untuk kedepannya teman-teman tidak perlu mengisi linknya lagi, dan teman-teman cukup mengkonfirmasi by email yang akan dikirimkan oleh tim PA Jakarta. Nah, dari email situ, kami dari tim PA Jakarta akan mengirimkan link untuk BSC selanjutnya. Jadi mohon konfirmasi dari teman-teman juga sebagai membantu kami dari tim PA juga untuk menentukan kira-kira ketika PA kelompok nanti membutuhkan berapa banyak PA kelompok, pemimpin kelompok, seperti itu. Dan next, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini mengucap syukur untuk pelayan-pelayan BSC pada hari ini. Yang pertama ada pembicara kita yang telah melakukan eksposisi tadi, yaitu ada Bang Febian Mirakmole, yaitu staf perkantas, dan juga ada MC, yaitu Siska Adelia dari PKN STAN 2015, singer ada Magdalena Bening dari Trisakti 2013, dan pemusik ada Jonah Mario Simorangkir Trisakti 2014, dan akan ada nanti beberapa dari pemimpin kelompok mengucap syukur untuk setiap pelayan yang telah Tuhan percayakan. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki